Eh, melambat adalah obat di saat kehidupan berjalan begitu cepat. Melambat itu maknanya adalah menikmati setiap detik dalam perjalanan kehidupan. Kalau teman-teman mau lebih tenang atau lebih rileks, nah tarik nafasnya lebih pendek daripada menghembuskan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen di video kita yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih banget loh, antusiasnya keren banget kalian. Nah, di sesi ini tentunya kita bakal bahas ya Mas ya. Ya. Bakal bahas tentang komentar-komentar yang kalian ajukan. Dan tapi sebelum itu kita bahas materi dulu ya sedikit. Nah, kita bahas materi dulu ya Mas ya. Ya, oke, siap. Kemarin kan kita bahas tentang cara bernafas yang benar. Dan itu otomatis mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ya, dan fungsinya untuk recovery tubuh, Mas. Ya, jadi ketika saraf parasimpatis itu aktif, maka fungsi-fungsi penyembuhan secara keseluruhan itu berjalan, singkatnya gitu. Jadi proses penyembuhan itu terjadi ketika kita sedang rileks. Ya, ketika sistem parasimpatis kita aktif. Nah, untuk mengaktifkan itu caranya yaitu dengan cara nafas hidung secara lambat dan dalam. Oke, nah tapi selama proses recovery kan dibutuhkannya sistem saraf parasimpatik yang aktif. Tapi kalau sistem saraf simpatiknya sendiri itu berguna nggak sih Mas untuk proses penyembuhan? Ya, jadi sistem saraf otonom kan kemarin ada dua ya. Jadi saya sudah bahas sekilas. Yang pertama ada simpatik, yang kedua ada parasimpatik. Nah, ketika sistem parasimpatik atau parasimpatis itu aktif, maka penyembuhan dalam tubuh kita, recovery itu terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kalau yang aktif simpatik gimana? Maksudnya itu saraf simpatik itu ada manfaatnya atau enggak gitu ya? Kurang lebih pertanyaan tadi ya. Jadi sistem saraf simpatik itu dalam tubuh kita ya bermanfaat. Kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa simpatik itu kalau di dalam tubuh kita kayak gas. Kemudian parasimpatik kayak remnya. Nah, saraf simpatik itu gini. Jadi dulu kan katanya nenek moyang kita itu kan mencari makan dengan cara berburu ya, berburu di hutan gitu. Maka ketika berburu itu kan mungkin sesekali mungkin dikejar binatang buas ya kan, sehingga lari ya. Lari itu kan stres terjadi ketika lari itu, tekanan itu kan terjadi, stres secara fisik maupun secara psikis itu kan terjadi muncul ketika misal lari dikejar harimau misalnya. Nah, namun setelah seseorang tadi lolos dari kejaran hewan buas tadi, itu kan dia bisa rest, bisa istirahat, ya kan? Nah, pada saat itu parasimpatis atau parasimpatik aktif. Nah, problemnya sekarang, ancaman orang sekarang itu tidak seperti orang pada zaman dulu. Nah, kalau pada zaman dahulu ancamannya kan fisik ya. Jadi ketika yang mengancam itu sudah tidak ada, maka stresnya bisa cepat hilang. Nah, kalau sekarang itu kan ancamannya banyak sekali. Dari tekanan sosial misalnya, tuntutan sosial, tuntutan kerja, stres kerja, beban-beban yang lain. Itu kan kayak kayak ancaman yang terus membuntuti gak sih? Jadi misalnya orang lagi dikejar deadline kantor, apalagi ini akhir tahun ya, beberapa hari lagi, ini kan kita sudah menuju tahun 2025. Nah, biasanya di akhir tahun itu kan deadline itu kan banyak, deadline kerja, yang kerja di kantor misalnya. Nah, itu katakan saja misal kerja itu selesai atau pulang jam 4 sore. Ya tapi kan sampai rumah itu masih dibayang-bayangi oleh stres kerja tadi loh, iya kan? Jadi secara fisik itu
mungkin tidak ada ancamannya, sudah tidak ada karena tidak berhadapan lagi dengan komputer di kantor, tidak berhadapan lagi dengan atasan. Tapi kan beban tanggung jawabnya itu kan masih terbawa oleh pulang sampai ke rumah. Nah, itu akan menjadi beban stres yang akan terus menghantui. Makanya seharusnya ketika di kantor itu yang aktif mungkin simpatisnya yang aktif karena fokus sedang dalam target, mengejar target dan sebagainya. Nah, seharusnya ketika pulang sampai di rumah yang aktif sistem parasimpatisnya. Jadi bisa segera recovery. Jadi recovery, istirahat, fresh, besok siap kerja lagi. Tapi pada kenyataannya tidak. Jam kerja kita mungkin secara formalnya 8 jam. Tetapi stresnya itu bisa lebih dari 8 jam atau mungkin bisa jadi 24 jam. Jadi kapan coba waktu recovery-nya? Nah, kan nggak ada waktu untuk recovery-nya. Nah, iya itu. Maka disitulah latihan-latihan relaksasi secara mandiri itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jadi misal kalau latihan ikut kelas di luar, nah ikut kelas di luar itu kan memerlukan waktu ya, harus butuh waktu datang ke tempat tersebut dan sebagainya. Tapi latihan nafas yang kita sharingkan ke teman-teman pemirsa YouTube ini, itu adalah latihan nafas yang sangat mudah dan bisa dipraktekkan dimanapun. Di tempat kerja pun oke, di rumah pun oke, menjelang tidur gitu dipraktekkan oke, bangun tidur dipraktekkan oke. Ya, jadi maka ini pesan saya di teman-teman channel Tasawuf Indonesia, terutama di sesi napas ini, ayo jangan malas-malas ya, yang rajin prakteknya itu dirajinkan. Ini nanti mungkin teman-teman merasa bosan, merasa jenuh itu ya 1-2 minggu kok. Nanti ketika sudah melewati masa-masa itu, sudah terjadi neuroplastisitas, jadi di otak kita itu gini, kalau kita melakukan aktivitas yang kita ulang-ulang, kita lakukan secara rutin, itu nanti di dalam otak itu akan terbentuk neuroplastisitas. Jadi singkatnya ada neuron atau saraf itu nyambung. Jadi aktivitas baru kita. Nah, itu kan kalau kita lakukan secara terus-menerus itu nanti membentuk jalan atau membentuk jaringan baru, membentuk habit baru. Nah, makanya teman-teman cukup rutinkan saja. Nanti kalau sudah 2 minggu ini akan semakin terasa lebih mudah. Nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, nanti tidak kerasa ini sudah nafas pelan, nafas dalam, itu sudah menjadi kebiasaan. Oke. Gitu. Mas, tapi kalau misalkan tadi kan diumpamakan kalau saraf simpatis itu kayak gas, parasimpatisnya itu rem. Kalau misalkan kita aktif di simpatis terus, gas terus, pasti kita kelelahan. Tapi kalau misalkan kita ada nggak sih kayak kita dominan parasimpatis nih, jadi lebih rileks terus gitu? Itu ada efek negatifnya nggak itu, Mas? Ya makanya gini, apa-apa itu kalau menurut teori kedokteran timur ya, kalau menurut teori kedokteran timur itu kita manusia itu membutuhkan yang namanya kesetimbangan. Jadi tidak, ya manakala dibutuhkan yang simpatis ya harus aktif yang simpatis, manakala dibutuhkan parasimpatis ya dia harus bisa aktif parasimpatisnya. Maka tidak boleh hanya kita, berarti yang rileks, yang bagus itu parasimpatis. Kita mau berada di kondisi parasimpatis terus, ya tidak boleh dan itu tidak bisa. Nggak bisanya gimana itu maksudnya? Ya hampir tidak mungkin seseorang itu nggak. mungkin ya nggak ngerti sih, ada nggak ya teman-teman yang bawaannya lemes, diem aja kan? Kalau misalkan rileks gitu kan berarti kita beda nggak sih Mas sama bawaannya lemes kayak gitu, beda ya? Oh beda, beda. Jadi kalau rileks itu kita tetap ada gairahnya, tenang, tubuh kita itu tenang, tapi tenangnya yang memiliki gairah. Jadi menjalankan
aktivitas apapun ya, terutama ini menjelang tahun baru. Biasanya kalau tahun baru itu kan resolusi 2000 sekian. Berarti ini nanti resolusi 2025. Kita mau apa ditulis nanti. Nanti ketika tanggal 1 sudah tidur. Lupa sama resolusi yang dibuat semalam. Jadi harus seimbang antara simpatik dan parasimpatik, ini harus setimbang dia. Jadi nanti mungkin di sesi keberapa nanti kita bisa share, ada nafas yang berfungsi untuk tadi menyeimbangkan antara simpatis dan parasimpatis. Nah, itu ada tekniknya sendiri. Jadi beda ya teman-teman, sama mungkin sekarang kan banyak anak-anak zaman sekarang banyak yang suka rebahan kayak gitu Ya, males itu gerak kayak gitu, bukan berarti sistem dominan parasimpatik iya, ya, bukan kayak gitu ya. Enggak. Jadi dominan kalau maksudnya rileks itu ya kita tetap rileks dalam keadaan santai, tapi santai tetap memiliki gairah semangat kehidupan. Jadi maksudnya itu menjalankan sesuatu itu dengan santai, tidak apa namanya ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu kemerungsung. Kemerungsung itu kan tegang. Ya mungkin goalsnya sama ya, kalau mau misal dari sini dari titik A ke titik B mungkin sama-sama sampai ke titik B. Cuma kan proses perjalanannya itu, yang satu bisa ke titik B dengan cara berjalan dan menikmati sekitar ya, mungkin sambil menyapa tetangga, sambil menyapa tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Yang satu hanya apa namanya istilahnya metenteng terus gitu, sepaneng, yang penting sampai ke sana gitu. Nah, tentu kan lebih nikmat yang pertama. Jadi tetap berjalan tapi kita sambil menikmati. Bahkan gini, ada seorang guru Zen, ya, guru mindfulness lah gitu. Itu mengatakan gini, melambat adalah obat di saat kehidupan berjalan begitu cepat. Jadi kehidupan kita ini kan berjalan kan begitu cepatnya ya. Kemarin jaringan 2G, kemudian 3G, sekarang sudah 4G. Nanti ini 5G. Sudah ada 5G juga kan, tapi mungkin belum masif ya. 5G, nanti 6G. Wah, betapa cepatnya itu. Kemarin yang ngetren Google bisa apa saja. Sekarang Google tersingkirkan dengan ChatGPT. Ya. Dan nanti apalagi? Mungkin nanti manusia bisa ada dipasang chip gitu, nah, kayak telepati ya. Memungkinkan loh itu. Nah, ketika kehidupan itu berjalan begitu sangat cepat, maka kita butuh yang namanya melambat. Melambat itu tadi bukan berarti malas-malesan ya. Ya, ini disclaimer ya teman-teman. Melambat itu bukan berarti malas-malesan. Jadi, udah aku nggak kerja, udah aku nggak belajar, nggak ini. Itu bukan seperti itu maknanya. Jadi melambat itu maknanya adalah menikmati setiap detik dalam perjalanan kehidupan. Mindful. Nah, mindfulness itu. Nah, secara fisik ya, kalau kita mau melambat secara fisik ya dengan melambatkan nafas. Nah, di video yang lalu kan saya sudah bilang, tidak ada orang stres yang nafasnya lambat. Semua orang stres nafasnya mesti cepat. Orang cemas, orang khawatir nafasnya cepat. Dan mayoritas menggunakan nafas dada. Jadi yang bergerak adalah ini, yang naik turun adalah bahunya. Nah, makanya melambatkan nafas itu manfaatnya sangat banyak sekali. Itu hanya dari melambatkan nafas saja. Belum nanti kalau teman-teman itu bisa praktek nafas menggunakan nafas diafragma, nafasnya semakin dalam, lebih sedikit, akan jos lagi nanti. Gitu. Oke, Mas, ada pertanyaan unik nih muncul. Oh iya. Kita kan kemarin belajar mengenai nafas itu lambat, dalam, pelan kayak gitu ya, Mas. Sedikit. Itu sedikit. Itu kan fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk apa, Mas? Recovery tubuh. Iya. Selain recovery tubuh apa lagi? Ya, nanti kalau nafasnya lambat kan saraf parasimpatiknya teraktivasi sehingga manfaatnya jantung itu heart rate-nya, denyut jantung itu lebih lambat. Nah, tapi
itu kan fungsinya untuk memperlambat, menstabilkan kembali tubuh kita kan ya, fungsi kerja tubuh kita. Tapi ada nggak sih? Tadi kan saya bilang kalau mungkin ada anak yang anak-anak yang zaman sekarang sukanya rebahan, termasuk saya sih teman-teman. Rebahan kayak gitu. Ada nggak nafas yang bisa untuk membangkitkan dari yang tadi males-malesan ini jadi dia lebih bersinergi gitu, Mas? Ada bisa. Ada. Jadi nggak cuma buat recovery untuk menstabilkan kembali keadaan tubuh, tapi bisa membangkitkan kembali. Ada nafas untuk sebut saja nafas untuk membangkitkan gairah atau semangat hidup. Nah, ada nafasnya itu nanti. Tapi caranya tetap dengan sedikit, lambat dan dalam. Nanti yang dibenahi itu ritmenya. Ritmenya itu kayak tarikan berapa? Ya, tarikannya harus berapa, kemudian hembuskannya harus berapa. Kita bisa main di situnya, di ritmenya itu. Tapi secara prinsip ya, kalau yang umum digunakan, yaitu yang penting intinya gini, tarik nafasnya lebih sedikit daripada buang nafasnya. Jadi waktu membuang nafas itu menghembuskan nafas itu lebih panjang. Itu yang untuk meningkatkan? Ya, itu meningkatkan respon parasimpatis. Jadi lebih tenang intinya gitu. Kalau gampangnya gini, kalau teman-teman mau lebih tenang atau lebih rileks, nah tarik nafasnya lebih pendek daripada menghembuskan nafas. Jadi misal tarik nafasnya kurang lebih 2 detik, menghembuskan nafasnya 4 detik. Jadi misal tarik nafasnya 2 detik, menghembuskan 4 detik. Nah, itu biar rileks. Rileks. Gampangnya gitu. Nanti kalau teman-teman mau penjelasan lebih detailnya, ya boleh nanti ditulis di kolom komentar. Mau. Nah, nanti kita bahas. Oke deh kalau gitu, lanjut ke ini ya Mas ya. Kita baca Oke, siap. Pertanyaan di komentar dari video kita yang kedua ya. Ini dari @jatangbaru street @6oye. Nah, siap Mas Jatang. Mau nanya Om, prakteknya yang paling bagus itu duduk bersila atau gimana Om? Terus menghembuskan nafasnya itu lewat hidung atau mulut? Terima kasih. Nah, prakteknya duduk bersila boleh. Kalau saya biasanya duduk bersila ya, gini dengan duduk. Tapi semisal ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan itu tidak bisa duduk bersila, ya enggak apa-apa. Jadi misal gini, sepertinya kemarin ada pertanyaan yang kena pengapuran sendi atau apa itu. Pernafasan untuk pengapuran sendi. Ya, jadi kalau kena problem pengapuran mungkin dibuat sila gini kan sakit ya, lututnya, sendinya di lutut sini. Boleh sambil ini, ya permisi ya, saya sambil selonjoran gini boleh. Tapi enggak nyender? Sambil nyender juga enggak apa-apa. Nyender enggak apa-apa. Yang penting itu kan latihannya. Cuma posisinya idealnya gimana ya? Kalau bisa sambil duduk bersila bagus, tapi seandainya bisanya sambil bersender ataupun sambil rebahan pun tidak apa-apa. Jadi seandainya kondisinya memang tidak memungkinkan untuk duduk dan hanya memungkinkan dengan rebahan, ya oke, no problem, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terus dan tadi durasi napasnya ya? Bukan. Menghembuskan nafasnya itu lewat hidung atau lewat mulut? Nah, menghembuskan nafasnya, yang penting itu oksigen masuk melalui hidung. Nah, untuk menghembuskan nafasnya boleh hidung atau boleh mulut. Ada juga lewat mulut itu. Cuma yang wajib menghirup oksigen harus lewat hidung. Tapi yang saya ajarkan ini, yang kita bahas ini untuk di-sharingkan ke teman-teman YouTube adalah tarik dan hembus sama-sama lewat hidung. Itu ya. Pertanyaan dari Jatang Baru udah dijawab sama Mas Dika. Kita lanjut ke dari @Sulastri Ahmad 7218. Nah, sebaiknya berapa lama satu kali praktek dan berapa sekali sehari? Dan berapa kali sehari? Nah, minimnya 5 menit.
Dalam satu hari? Enggak, dalam satu sesi. Oh, dalam satu sesi. Per sesi minimnya 5 menit. Per sesi? Iya. Misalkan pagi? Ya, pagi 5 menit, siang 5 menit, kemudian malam 5 menit. Tapi itu tidak dibatasi hanya 5 menit ya, itu minimnya. Minimnya 5 menit lebih lama lebih bagus. Lebih bagus. Nah, kalau saya bisanya per sesi itu 15 menit, Pak atau Bu ya, ini mohon maaf 15. Kalau salah sebut ya. Saya bisanya per sesi 15 menit. Dan waktunya kapan ya sudah, kapanpun aja boleh. Kalau sehari berarti dilakuinnya sebaiknya sekali aja atau 2 kali? Ya, berulang-ulang lebih baik. Nah, ini saya ada tips ini mungkin berlaku untuk yang muslim ya. Jadi bisa dilakukan setelah sholat 5 waktu. Jadi misal gini, habis sholat maghrib, latihan napas 5 atau 10 menit. Misal habis zikiran gitu ya, 5 menit atau 10 menit. Nanti isya gitu, 5 menit, 10 menit. Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar. Kalau misal setelah sholat itu 5 menit, nah kan sudah 25 menit sehari, lumayan. Kalau 10 menit, sudah 50 menit. Nah kan lumayan banget itu. Nanti plus mau tidur 5 menit atau 10 menit lagi, berarti 1 jam. Nah, udah bagus. Atau mungkin boleh sambil diterapin ketika kayak kita lagi sholat atau lagi zikir atau lagi ngaji, itu bisa Mas? Bisa, nanti ada nafasnya tersendiri itu. Kita kan ada itu, teknik zikir nafas, itu ada. Nah cuma kalau dibahas di sini nanti terlalu melebar temanya. Jadi nggak cuma dipraktekkan tersendiri, tapi bisa aplikasikan bareng ya, sama misalnya pas lagi sholatnya atau pas lagi zikirnya kayak gitu ya Mas ya. Intinya gini ya, ini tidak terbatas waktu dan tempat. Yang penting aman ya. Yang penting teman-teman kalau pas praktek ini posisinya aman ya. Jangan pas lagi nyetir misalnya, itu kan agak berbahaya ya. Fokusnya nanti, ya berbahaya, fokusnya ke nafas malah ngantuk, tertidur bahaya ya. Ketika pas lagi di rumah sambil nonton TV mungkin atau sambil nyantai gitu, lebih aman. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke, masih ada beberapa. Oke, siap. Dari @kumianah7171. Apakah bernafas lambat dan dalam ini bisa untuk orang yang sakit jantung? Mohon dijawab. Bisa. Jadi untuk problem jantung bisa ya Bu, sepertinya Ibu ya ini Bu Kumianah. Iya, Kumianah. Insya Allah bisa, cuma jika ada problem fisik serius, saya anjurkan untuk Ibu bisa chat pribadi ke nomor WhatsApp kami ya, nanti kita akan kita pandu secara personal. Di latihan nafas ini, nafas sedikit, lambat, dan dalam ini, itu kan kemarin saya sampaikan bahwa di sesi latihan ini pemirsa YouTube itu bisa mempraktekkan nafas agar menciptakan kondisi rasa lapar udara yang bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransi, bukan dipaksakan. Bukan dipaksakan. Makanya kalau ada problem-problem serius, misal seperti problem jantung, misal problem paru dan sebagainya ya, kalau dirasa butuh pendampingan, silahkan, kami sangat bersedia dan sangat terbuka, bisa WhatsApp di nomor kami, nanti kita insya Allah akan kita pandu gitu, supaya lebih aman gitu aja. Tapi kalau mau praktek dengan latihan nafas yang lambat dan dalam itu juga boleh ya. Yang penting tadi jangan sampai terasa berat gitu loh, jangan sampai terbebani. Oke, seperti itu ya jawabannya dari @kumianah7171. Mas, ada pertanyaan lagi nih muncul. Ini kan dari banyak banget ya problem sakit ya, kayak tadi ada yang jantung, ada yang persendian, mungkin ada yang GERD, terus ada sistem pernafasannya terganggu. Nah, itu untuk kita menentukan ritme pernafasan itu bisa nggak sih Mas sendiri atau harus dipandu dengan trainernya gitu? Praktekkan saja nafas yang kemarin itu, nafas pelan, sedikit dan dalam. Sebenarnya itu udah pokok ya Mas? Ya, itu dasarnya itu. Yang penting, nah dosisnya gimana ya tadi, dosisnya yang penting
dinikmati nafasnya, tarik pelan, hembuskan pelan, tarik pelan, hembuskan pelan, dan tadi jangan sampai terbebani ketika latihan itu. Jadi sampai temukan titik kenyamanannya di mana. Nanti untuk problem-problem tertentu ada ritme khususnya tersendiri. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan @oon Suherman. Ya. Mau tanya, kalau setelah tarik nafas langsung dikeluarkan lagi atau ditahan sejenak? Terima kasih. Nah, kalau yang saya ajarkan ini itu tarik langsung dihembuskan. Jadi tarik, hembuskan, tarik, langsung hembuskan, gitu. Tapi nanti ada loh nafas yang ada tahannya itu ada. Kayak misal ini ya contohnya ya box breathing atau napas kotak. Jadi napas kotak itu biasanya ritmenya kalau nggak 22 44. Persegi gitu ya. Ya, persegi. Jadi tarik, kalau misal ritmenya 22 berarti tarik 2 detik, tahan 2 detik, hembuskan 2 detik, tahan 2 detik, baru tarik lagi 2 detik. Kalau ritmenya 44 ya berarti tarik 4 detik, tahan 4 detik dan seterusnya. Itu gitu. Nah, itu juga ada manfaatnya tersendiri kayak box breathing, kemudian ada napas 4-7-8 ya. Banyak sebenarnya sistem teknik-teknik pernafasan itu. Berarti itu masuknya ke jenis-jenis. Iya, jadi kan kalau nanti misal napas box breathing itu untuk apa, kalau napas 4-7-8 itu untuk apa khususnya itu ada sendiri. Oke. Kemudian dari @erni strip M8H. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nyimak Mas Dika. Siap. Coba nafas lambat, lebih rileks. 1 menit 6 kali tarikan nafas. Seperti lebih segar, berenergi nih Mas. Oh iya, jadi kalau 1 menit 6 tarikan nafas itu 6 sesi ya berarti. Itu berarti nafasnya ritmenya 55. Jadi Ibu Erni berarti tarik nafasnya 5 detik, hembuskannya 5 detik. Nah itu memang Bu, nafas umum ya, nafas yang juga banyak digunakan untuk relaksasi. Jadi untuk salah satu teknik nafas yang menyeimbangkan saraf otonom tadi, simpatis dan parasimpatis itu adalah nafas dengan ritme 55. Jadi 1 menit itu ada 6 kali sesi, 6 kali tarikan dan hembusan nafas. Kan kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa dalam 1 kali 24 jam rata-rata kita bernafas itu 20.000 sampai 25.000 kali. Ya kalau Bu Erni ya, Bu Erni bernapas 1 menit hanya 6 kali, ya berarti nafasnya lebih lambat. Lebih lambat dari orang secara umum. Itu tentunya akan lebih bagus. Lanjutkan Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya. Dari @wakoin7900. Oh iya. Saya mempraktekkan nafas lambat pelan, tapi kok terasa tubuh saya ada aliran listrik pelan di kepala dan tubuh. Kenapa ya, Mas? Oh, jadi gini. Ini sebenarnya bagus. Bagus. Nah, jadi gini. Salah satu efek ketika kita latihan nafas lambat itu, nafas lambat dalam dan sedikit itu, kan tubuh kita kan rileks ya. Ketika tubuh kita rileks itu kita lebih kesadaran kita itu lebih meningkat gitu loh. Jadi sebenarnya tubuh kita setiap saat itu berdetak loh. Yang berdetak itu tidak hanya jantung, tapi sel-sel kita itu setiap saat itu dia bergetar, dia berdenyut, iya. Ya karena kehidupan itu kan denyut. Ya kan, denyut kehidupan. Ya setiap saat itu semua sel di tubuh kita itu berdenyut. Nah, yang paling besar denyutannya kan mungkin jantung ya. Itu pun kadang kita seringkali tidak menyadarinya. Nah, ketika tadi Mas Wako, ya itu ya, merasa ketika latihan nafas lambat itu kok rasa ada seperti aliran listrik, itu kemungkinan sedang dalam kondisi sangat rileks itu. Sehingga lebih peka, lebih awas, lebih
lebih kesadarannya lebih meningkat sehingga terasa sampai ada kalau di sini ada seperti aliran listrik yang mengalir. Nanti kalau saya biasanya ada sensasi kayak kepala itu rasanya kayak enteng, kayak melayang gitu loh. Ada kayak gitu. Cuma ya enggak yang banget ya. Kemudian nanti mungkin bisa merasa ini denyutan di jantung. Nah, kalau sudah merasa gitu denyutan di jantung bahkan sampai masuk di dalamnya, wah sangat rileks banget. Lanjutkan itu bagus. Oke, bagus ya. Jadi bukan yang bahaya ya, Mas ya? Tidak kayak ada aliran listrik entah api gimana. Kayak kesetrum enggak. Enggak ya, kayak justru malah ada tanda peningkatan. Peningkatan yang bagus. Oke, terus lanjutkan praktekkan dengan konsisten tentunya ya, Mas ya. Oke, cukup untuk komentarnya. Terima kasih kepada teman-teman. Ya, untuk video ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Ayo tinggalin jejak, komen, like, ataupun subscribe tentunya. Share dan share ya ke orang-orang terdekat, terkasih, teman, dan sahabatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.